Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih soal strategi investasi. Khususnya buat tipe investor yang Benjamin Graham sebut sebagai investor bertahan. Atau pasif gitu ya. Betul sekali. Investor yang mungkin nggak mau terlalu aktif mantau pasar tiap hari. Nah, sumber kita kali ini bab 4 dari buku legendarisnya, The Intelligent Investor. Judul babnya Kebijakan Portofolio Umum, Investor Bertahan. Salah satu bab kunci itu. Iya kan? Jadi ini semacam panduan buat Anda yang cari aman ya, dan pengen bebas dari rasa deg-degan terus pas investasi. Misi kita hari ini ya, menggali prinsip inti Graham buat investor tipe ini. Siap ya? Siap. Anggap aja ini semacam fondasi ya. Kita belajar bangun portofolio yang tahan banting lah gitu. Tahan sama guncangan pasar. Tanpa harus tiap hari pusing ngurusin ya. Persis. Fokusnya lebih ke kebijakan yang kita pikirin matang-matang di awal. Bukan tebak-tebakan, bukan ikut-ikutan tren. Intinya, bikin struktur yang kokoh dari awal. Oke, mari kita mulai bedah nih. Langkah paling awal, paling fundamental gitu. Apa sih yang disaranin Graham buat investor bertahan ini? Kayaknya semua balik ke satu keputusan penting banget di awal ya. Bener banget. Keputusan paling dasarnya itu soal alokasi aset. Simpelnya, gimana Anda bagi dana investasi? Antara apa? Antara obligasi dan saham. Pembagian kue investasinya ya. Nah, di sini Graham kasih aturan main yang menurut saya sangat jelas dan jadi intinya bab ini. Porsi dana Anda di saham biasa itu nggak boleh kurang dari 25%. Catat ya, minimal 25%. Oke, ada batas bawahnya. Dan nggak boleh lebih dari 75%. Jadi ada batas atasnya juga. Jadi rentangnya 25-75% buat saham. Betul. Nah, sisanya ya berarti antara 75% sampai 25% itu dialokasikan ke obligasi. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Obligasinya harus yang berkualitas tinggi. High grade bonds. Bukan yang sembarangan. Oke, high grade. Terus mulainya gimana? Kan ada rentang tuh 25-75. Nah, buat mulai, Graham kasih saran simple aja, yang gampang diingat. Mulai dari 50-50. Setengah saham, setengah obligasi berkualitas tinggi. 50-50. Gampang ya buat patokan awal. Jadi langkah pertama itu bukan milih saham A atau B, tapi lebih ke komposisi portofolionya dulu ya. Berapa persen saham, berapa persen obligasi. Ini menarik nih, kenapa sih ada batas 25-75% itu? Kayaknya ada alasan kuat ya di baliknya. Oh, jelas ada. Rentang 25-75% ini fungsinya kayak pagar disiplin emosi. Gitu. Pagar disiplin emosi? Gimana tuh maksudnya? Jadi, ini mekanisme bawaan biar Anda nggak gampang kebawa arus euforia pasar. Misalnya, pas pasar lagi bagus banget, semua orang pesta pora, Anda nggak tergoda buat, wah borong saham semua, pakai seluruh dana gitu. Biar nggak FOMO berlebihan ya. Persis. Atau sebaliknya, pas pasar lagi anjlok, merah semua, Anda juga nggak panik terus jual semua aset. Aturan ini tuh maksa kita buat punya respons yang lebih, terukur, nggak impulsif. Jadi ada remnya gitu ya? Iya. Bayangin aja, kalau pasar saham turun katakanlah 30%. Kalau semua dana Anda di saham, wah itu paniknya pasti luar biasa kan? Kebayang sih, pasti pusing banget. Tapi kalau Anda pakai aturan 50-50 tadi misalnya, separuh portofolio Anda kan di obligasi berkualitas tinggi tuh, yang relatif stabil. Itu jadi kayak bantalan. Bantalan psikologis dan finansial ya? Betul, jadi lebih tenang. Malah mungkin Anda jadi punya modal dan keberanian buat beli saham bagus pas harganya lagi murah. Sesuai saran Graham juga kan, beli pas lagi diskon. Nah, ini nih ada satu hal yang menurut saya tuh wow, beda banget dan relevan. Komentator bukunya, si Jason Zweig itu, dia nunjukin gimana Graham tuh nggak nyangkut pautin aturan alokasi ini sama usia investor. Iya, ini poin krusial. Beda banget kan sama nasihat finansial zaman sekarang yang sering bilang, oh kalau masih muda banyakin sahamnya, pakai rumus 100 dikurangi usia lah atau apa gitu. Graham nggak pakai itu sama sekali. Bener banget. Itu poin yang sangat penting. Buat Graham, keputusan alokasi saham obligasi ini lebih ditentukan sama dua faktor utama. Pertama, kemauan dan kapasitas Anda buat mantau portofolio secara berkala. Seberapa aktif Anda mau terlibat, gitu. Oke, kemauan mantau. Terus yang kedua? Kedua, dan ini penting banget, penilaian Anda soal tingkat valuasi pasar secara umum. Maksudnya, pasar saham sekarang ini kelihatannya murah,
Wajar atau udah kemahalan nih kalau dilihat dari ukuran-ukuran fundamental? Jadi bukan soal umur di KTP ya? Bukan. Lebih ke kondisi objektif pasar. Dan yang nggak kalah penting, temperamen Anda sebagai investor. Seberapa tahan Anda sama naik turunnya pasar? Seberapa kuat Anda megang rencana awal? Temperamen, wah ini dalam sih. Iya. Dan aturan awal 50-50 itu juga ada manfaat psikologisnya loh. Kalau pasar saham naik, ya Anda ikut seneng dong, setengah portofolio kan naik. Ikut cuan ya? Nah, terus kalau pasar turun, Anda juga nggak terlalu sakit hati lah. Kan setengahnya lagi yang obligasi itu jadi penahan badai. Anda punya semacam pelipur lara yang beneran ada wujudnya di portofolio. Temperamen investor, bukan umur. Ini pemikiran yang keren sih. Oke. Coba kita geser sekarang ke komponen kedua dari portofolio bertahan ini, obligasi. Kan ini sisi yang buat stabilitas ya, buat jaga pokok investasi kita. Obligasi yang kayak gimana sih yang Graham rekomen? Emang beda-beda ya? Oh, jelas beda. Graham tuh nekenin banget soal obligasi berkualitas tinggi, high grade. Prioritas utamanya adalah keamanan pokok modal Anda. Jadi, ya lupakan deh obligasi yang ratingnya jelek atau junk bonds itu cuma gara-gara ngejar bunga sedikit lebih tinggi. Jadi safety first ya buat bagian ini? Tepat. Nah, setelah mastiin kualitasnya oke, ada dua keputusan penting lagi nih. Pertama, milih antara obligasi yang bunganya kena pajak, taxable bonds, contohnya obligasi korporasi swasta, atau obligasi yang bunganya bebas pajak, tax free. Contohnya apa tuh yang bebas pajak? Kalau di AS, contoh klasiknya itu obligasi pemerintah daerah atau municipal bonds. Kalau di Indonesia, ya mungkin kayak SUN atau ORI retail tertentu yang pajaknya final atau bahkan bebas pajak gitu ya. Perlu dicek detail produknya. Oke, taxable versus tax free. Terus keputusan kedua apa? Yang kedua, milih jangka waktu jatuh temponya. Mau yang pendek atau yang panjang? Pilihan antara kena pajak atau bebas pajak ini kayaknya soal hitung-hitungan ya. Mana yang lebih untung bersihnya gitu kan? Prinsipnya iya. Ini soal matematika aja. Tergantung situasi pajak pribadi Anda. Graham pernah kasih contoh tahun 1972. Obligasi korporasi rating AA, bagus tuh, bunganya 7,5%, tapi kena pajak. Obligasi daerah primer, juga bagus, yang bebas pajak bunganya 5,3%. Terus pilih mana? Tergantung tax bracket Anda. Kalau tarif pajak marginal Anda, yakni pajak buat tiap tambahan penghasilan Anda itu lebih tinggi dari selisih bunga keduanya, ya sekitar 30% lah di contoh itu, maka obligasi yang bebas pajak tadi justru ngasih hasil bersih setelah pajak yang lebih tinggi. Oh gitu, jadi jangan cuma lihat bunga brutonya ya? Betul, intinya simple. Anda perlu cek berapa sih hasil bersih yang beneran masuk rekening setelah dipotong pajak. Kalau potongan pajak Anda lumayan gede, ya obligasi bebas pajak bisa jadi lebih menarik, walaupun bunga kasarnya kelihatan lebih kecil. Ini penting nih, jadi Anda harus tahu tarif pajak Anda dan bandingin sama bunga obligasi yang ada sekarang. Oke, jadi kuncinya hitung hasil netnya ya? Cukup jelas. Terus tadi soal pilihan kedua obligasi, jangka waktu jatuh tempo. Pendek atau panjang? Apa pertimbangannya? Nah, di sini ada trade-off nih. Ada untung ruginya yang perlu kita paham. Obligasi jangka pendek yang jatuh temponya cuma beberapa tahun lagi, itu nawarin stabilitas harga pokok yang lebih bagus. Maksudnya? Artinya, kalau suku bunga pasar naik, harga obligasi Anda itu nggak akan anjlok terlalu dalam. Risiko nilai pasarnya lebih kecil. Tapi, biasanya, bunga yang ditawarin pas Anda beli itu lebih rendah. Oke, lebih aman harganya tapi bunga lebih kecil. Terus yang jangka panjang? Kalau jangka panjang, yang jatuh temponya belasan atau puluhan tahun, umumnya nawarin bunga yang lebih tinggi pas dibeli. Plus, ada potensi untung dari kenaikan harga, capital gain, kalau suku bunga pasar turun setelah Anda beli. Wah, menarik tuh potensi capital gain. Tapi, risikonya juga lebih gede. Kalau suku bunga pasar naik banyak, harga obligasi jangka panjang Anda bisa turun lumayan dalam juga. Jadi harganya lebih sensitif sama perubahan suku bunga. Jadi lebih berisiko ya harganya? Iya. Makanya Graham nandain ini sebagai area yang agak kompleks. Dia bilang bakal dibahas lebih lanjut di bab lain, bab 8, yang fokusnya soal fluktuasi pasar dan gimana nyikapinya. Jadi buat investor bertahan, pilihannya seringkali ya kombinasi keduanya. Atau fokus ke jangka menengah aja, biar nggak terlalu ekstrim risikonya. Oke, masuk akal. Oh ya, di buku ini Graham juga sempat muji-muji US Savings Bonds ya waktu itu.
Ada pelajaran nggak sih dari situ buat kita sekarang? Ada. Secara historis, savings bond seri E atau H di AS itu emang bagus banget buat investor individu. Kenapa? Karena pertama, aman banget, dijamin penuh sama pemerintah. Kedua, bunganya lumayan lah buat risiko segitu pada zamannya. Ketiga, gampang dicairin kalau butuh dana. Oke, aman, bunga lumayan, gampang cair. Nah, meskipun produk spesifik itu mungkin udah beda atau nggak relevan ya di semua negara sekarang, prinsip di baliknya itu loh yang tetap valid banget. Buat investor bertahan, cari instrumen utang yang didukung sama pihak yang super kuat, idealnya pemerintah. Itu pilihan bijak buat bagian obligasi portofolio Anda. Jadi kalau di Indonesia, contohnya apa dong? Ya kayak surat utang negara SUN, obligasi negara retail ORI, sukuk retail, atau produk sejenis yang dijamin pemerintah kita. Itu pilihan yang paling aman dari sisi resiko kredit. Kalaupun mau lihat obligasi daerah kalau ada atau obligasi korporasi, pesennya Graham selalu sama. Pilih yang peringkat kreditnya tinggi, triple A, double A, minimal A lah. Jangan ambil resiko kredit yang nggak perlu di bagian portofolio yang harusnya jadi jangkar keamanan Anda. Sip. Jelas banget soal obligasi ini. Oke, kita boleh bahas aturan alokasi 2575, terus pentingnya obligasi berkualitas tinggi, pertimbangan pajak, dan jatuh tempo, sama keamanan pokok. Nah, sekarang coba kita tarik benang merahnya nih. Apa sih artinya semua ini buat Anda, pendengar kita, yang mungkin pengen investasi dengan benar, tapi ya nggak punya waktu, atau keahlian, atau mungkin nggak pengen jadi trader aktif gitu? Makna utamanya tuh, ini soal menetapkan kebijakan. Kebijakan yang jelas, simple, dan bisa Anda pegang teguh. Dibuatnya kapan? Ya sebelum Anda mulai investasi, atau pas pikiran lagi jernih, bukan pas pasar lagi gonjang-ganjing. Pendekatan investor bertahan ala Graham ini ngasih Anda semacam kerangka kerja yang kokoh. Kerangka kerja buat apa? Buat bikin keputusan investasi secara rasional, bukan didorong emosi sesaat. Entah itu takut pas pasar merah, atau serakah pas pasar hijau. Pembagian awal 50-50, atau penyesuaian di rentang 25-75 sesuai kondisi pasar itu udah jadi bentuk disiplin otomatis. Disiplin otomatis ya? Iya, yang ngelindungin Anda dari perilaku investor yang paling sering bikin rugi, beli pas di pucuk, jual pasti lembah. Ini bantu Anda buat tetap di jalur rencana awal. Jadi ini kayak bikin konstitusi pribadi gitu ya buat portofolio kita, aturan main yang kita setujui sama diri sendiri pas lagi waras, dan kita komit buat patuhin pas pasar lagi ribut. Ditambah lagi, milih obligasi berkualitas yang cocok sama profil pajak kita, itu nambahin lapisan kecerdasan dalam keputusan, bukan cuma ikut-ikutan aja. Persis. Tujuannya tuh ya bikin struktur portofolio yang bikin Anda bisa tidur lebih nyenyak. Serius, Anda tahu ada lapisan keamanan dari obligasi berkualitas yang jaga sebagian modal Anda, tapi Anda juga masih punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang wajar dari sisi saham. Jadi dapat dua-duanya ya, aman dan potensi tumbuh. Kurang lebih begitu. Dan yang penting lagi, Anda nggak perlu ngerasa tertekan harus bisa nebak arah pasar jangka pendek. Nggak perlu juga ngejar-ngejar terus saham panas berikutnya yang lagi rame dibicarain orang. Strategi ini menghargai waktu Anda. Waktu yang bisa Anda pakai buat hal lain yang lebih penting kan dalam hidup. Betul juga ya. Dan ini secara signifikan ngurangin risiko bikin kesalahan fatal. Kesalahan yang biasanya didorong rasa takut ketinggalan FOMO atau panik jual. Ini soal ketahanan jangka panjang, bukan lari sprint jangka pendek. Jalan investor bertahan yang digariskan Graham ini, bukan jalan pintas cari kaya mendadak ya. Bukan. Bukan soal cari untung gede dalam semalam, Jauh dari itu. tapi lebih ke membangun benteng portofolio yang tangguh. Yang bisa tahan di berbagai musim pasar. Dasarnya, Aturan main yang jelas dan masuk akal. Alokasi seimbang antara saham bagus dan obligasi berkualitas dengan penyesuaian porsi yang dilakukan secara bijaksana, ya. Berdasarkan penilaian kondisi pasar bukan karena dorongan impulsif. tepat sekali. Ini strategi yang akarnya tuh dianalisis rasional dan disiplin diri. Bukan spekulasi liar, bukan ramalan pasar. Coba lihat aja cara Graham bahas milih obligasi. Kan sangat bergantung sama faktor kuantitatif ya, kayak tarif pajak Anda, peringkat kredit, stabilitas harga yang Anda mau. Pendekatannya metodis banget, terukur. Dirancang biar kita nggak banyak nyesal di kemudian hari. Fokusnya di proses yang baik, yang harapannya ya bawa hasil yang memadai lah dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Si Benjamin Graham ini kan bikin kerangka investor bertahan puluhan tahun lalu ya. Jauh sebelum ada internet, sebelum ada banjir informasi 24 jam kayak sekarang. Iya, zamannya beda banget.
Tapi ide fundamentalnya dia soal menyeimbangkan portofolio antara potensi tumbuh saham dan stabilitas obligasi berkualitas berdasarkan kebijakan yang udah kita tentuin, bukan karena panik atau euforia sesaat, itu kok rasanya relevan banget ya. Bahkan mungkin lebih penting lagi sekarang, di tengah pasar yang sering banget naik turun gila-gilaan ini. Setuju. Justru makin relevan. Pertanyaannya sekarang buat Anda, gimana caranya Anda bisa menerapkan disiplin aturan alokasi 25-75% ini, atau mungkin mulai dari titik tengah 50-50 itu, sebagai kompas buat navigasi di pasar yang berombak sekarang ini. Tapi, nah ini penting, tanpa ngebiarin faktor umur doang yang nentuin semua keputusan resiko Anda, melainkan juga mikirin soal temperamen dan kondisi pasar, kayak yang disaranin Graham tadi. Gimana menurut Anda? Sebuah tantangan buat dipikirin lebih lanjut ya.